Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan, saya Kalista Sipadaskia, NRK 5017 2014 dari kelas vulkanologi. Jadi, pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan presentasi presentasi buku Geologi Gunung Api Purba bab 3 hingga bab 5. Jadi untuk bab 3 judulnya bentuk dan struktur gunung api. Nah, yang pertama, bentuk dari gunung api itu menggambarkan penampakan luar gunung api, sedangkan strukturnya menjelaskan bagian dalam. Untuk bentuk gunung api sendiri sangat beragam. Ada yang dari lubang kecil hingga yang memiliki lubang besar atau gunung besar di atas 500 mdpl. Lalu untuk jenis gunung api monogenesis adalah gunung api yang terbentuk dari satu erupsi berukuran kecil dan berumur pendek. Sedangkan untuk gunung api polygenesis merupakan gunung api yang terbentuk dari banyak erupsi berukuran besar dan juga panjang. Jadi untuk bab 3 ini pembahasannya dimulai dari monogenesis, lalu dilanjutkan polygenesis, dan yang terakhir ringkasan. Di sini ada contoh gambar dari berbagai bentuk gunung api menurut Sigmund dan Sieber tahun 1994. Nah, besar kecilnya penampang setiap bentuk gunung api ini menggambarkan perbandingan besar kecilnya masing-masing bentuk gunung api. Jadi di sini ada gunung api Soma, gunung api Jama, lalu ada komposit, ada kaldera yang memiliki cekungan di tengahnya, terus ada gunung api Brisai, dan lain-lain. Jadi yang pertama, gunung api monogenesis merupakan gunung api yang terbentuk dari satu kali erupsi, lalu pendek dan juga berukuran relatif cukup kecil. Contohnya ada di Parikutin Meksiko, lalu ada di Islandia, dan yang paling dekat ada di Gunung Anyarlam dan juga dan Pulang. Untuk bentuk-bentuk utama dari gunung api monogenesis, yang pertama ada kubah lava atau buka lava, yaitu magma kental yang membeku dengan cepat di atas dan lalu membentuk seperti kubah. Lalu yang kedua ada kerucut piroplastika yang terbentuk dari rempah atau material-material letusan di sekitar kawah. Nah, untuk jenisnya ini yang pertama ada kerucut sinder atau skoria, lalu yang kedua ada kerucut pubis, lalu yang ketiga ada kerucut tuff. Lalu yang ketiga ada gunung api Mar. Nah, gunung api Mar ini memiliki kawah luas sekitar 100 hingga 3.000 meter, dan di kawah ini sering terisi air eh, air danau ataupun tampungan hujan. Lalu untuk Gunung Maar sendiri terbentuk dari letusan freatomagmatik. Contohnya ada di Satu Patok, lalu ada di Situ Sangiang di Ciremai, dan juga Danau Tolire di Ternate. Oh ya, satu lagi ada juga Gunung Maar ini banyak ditemukan di Lamongan. Untuk ciri utamanya dari Gunung Api Genesis ini, aktivitasnya tunggal, lalu energinya rendah, bentuknya relatif kecil, dan juga menghasilkan struktur sederhana seperti struktur kubah maupun magma. Nah, di gambar sebelah kiri ini ada merupakan penampang skema Gunung Api Maar. Untuk yang paling atas ini Gunung Api Maar dapat dilihat bahwa terbentuk cekungan di tengahnya. Nah, biasanya di cekungan ini terbentuk danau kecil yang menampung air. Lalu untuk gambar kedua, B merupakan cincin tuff, dan yang ketiga merupakan kerucut tuff. Untuk perbedaan ciri gunung api Maar, Cincin dan Kerucut Tuf menurut Wood dan Wright 1987, jadi ada beberapa parameter yang menjadi pembeda dari masing-masing gunung api. Yang pertama ada kemiringan pematang. Untuk gunung api Maar itu arahnya keluar, lalu untuk Cincin itu ke luar dan ke dalam, dan Kerucut itu juga keluar dan ke dalam. Nah, yang mungkin cukup menonjol ini ada dasar rawa dan lereng
Untuk lereng luarnya ini, Gunung Maar ini relatif lebih landai dibandingkan dengan Cincin-Tuf dan Krucutuf. Lalu untuk dasar kawahnya sendiri di bawah letaknya berada di bawah dataran sekitarnya. Dan kalau untuk Cincin-Tuf dan Krucutuf itu lebih tinggi daripada dataran sekitar. Ini salah satu contoh gunung api Maar yang ada di Ranupudali, yaitu terletak di sebelah Gunung Api Lamongan, Kecamatan Klaka, Kabupaten Lumajang, Provinsi Jawa Timur. Lalu selanjutnya ada Gunung Api Komposit dan Jama. Jadi Gunung Api Komposit ini eh, memiliki ciri yaitu berbentuk kucing besar dan diameter alasnya kurang lebih 50 kilometer dengan tinggi kurang lebih 3.000 meter dan tersusun atas lapisan bergantian antara lava, breksi, dan juga tuff yang juga biasa disebut dengan lapisan komposit. Lalu sering dijumpai retakan atau dike dan seal yang memotong lapisan gunung api. Umumnya, gunung api ini terbentuk di zona penunjaman atau zona subduksi seperti di Indonesia. Nah, untuk contoh di Indonesia sendiri ini ada beberapa gunung api, yaitu Gunung Api Merapi, Semeru, Galunggung, Raung, Agung, dan juga Kerinci. Untuk contoh di dunia sendiri ada Gunung Api Fuji, lalu Gunung Api Vietnam, dan juga Kilimanjaro di Afrika. Untuk gunung api Jama atau yang biasa disebut dengan Kokon Vulcanus ini terdiri dari dua atau lebih kerucut berukuran hampir sama. Contohnya kalau di Indonesia ada Gunung Sumbing dan juga Sintero di Jawa Tengah. Lalu gunung api Jama ini juga dianggap sebagai tahap lanjutan dari pertumbuhan gunung api monogenesis atau yang sebelumnya sudah dibahas menjadi gunung api komposit. Untuk ciri utama dari gunung api Jama komposit itu berbentuk kerucut besar. Jadi ini merupakan ciri utamanya, berbentuk kerucut besar, lalu lapisan lava piroklastika bergantian, terus aktivitasnya berulang, dan juga sering muncul di daerah subduksi seperti di selanjutnya untuk kompleks gunung api. Jadi kompleks gunung api ini terbentuk bila terdapat banyak lubang erupsi yang tumpang tindih secara lokasi maupun endapan. Lalu dapat terdiri dari berbagai tipe gunung api, bisa jadi gunung api monogenesis, komposit, hingga kaldera. Untuk contoh kompleks gunung api ini ada di salah satunya ada di Dieng, Jawa Tengah, lalu ada di Lamongan, Jawa Timur, lalu ada di Auckland Volcanic Field di New Zealand. Nah, untuk di Lamongan sendiri ini kompleks gunung apinya dikelilingi kerucut sinder, lalu ada kubah lava dan juga gunung api mekar. Selanjutnya ada di Wilis, Tengger, yang Argopuro, Ijen di Jawa Timur dan juga di sekitar Jawa Barat ada kompleks gunung api yang mencakup Talaga Bodas, lalu ada Pepandayan, Guntur, Patuh Hamalabar, Sunda, Tangkuban Perahu. Ini salah satu contoh dari kompleks gunung api di Bandung Raya, di daerah Bandung dan sekitarnya, Jawa Barat. Yang diambil dari Suri Atmaja, 1994 dan Sunardi dan Kusuma Dinata tahun 1999. Jadi di sini dapat dilihat kota Bandung dan juga gunung api, kompleks gunung api di sekitarnya yang mengelilingi, yang ada di sekitar kota. Lalu kita akan membahas jenis-jenis gunung api. Yang pertama ada gunung api kaldera. Nah, gunung api kaldera ini merupakan eh, pengertian kaldera sendiri. Kaldera merupakan kawah yang sangat besar, yang diameternya bisa lebih dari 2 kilometer akibat letusan maupun amblesan ataupun longsoran. Yang pertama ada jenis kaldera letusan, yaitu yang terbentuk karena letusan akibat tekanan gas tinggi pada magma menengah hingga asam atau yang komposisinya andesit hingga riolit. Contohnya ada di Toba, Krakatau, Sunda, Tengger, Ijen, Batu, Rinjani, dan Tambora. Lalu untuk kaldera amblesan itu terjadi pada gunung api Perisai akibat keluarnya banyak magma yang cenderung encer
sehingga mengakibatkan dapur magma kosong. Lalu terjadilah amusan. Contohnya ada di Galapagos, Amerika Selatan. Yang ketiga ada kaldera longsoran yang terjadi karena lereng gunung runtuh atau membentuk tapal kuda akibat dari tekanan magma atau sumbatan lava. Contohnya ada di Saint Helens di US, Ranggung, Meraung, Papandayan, dan juga Gunung Banda yang ada di Jepang. Lalu biasanya setelah letusan besar atau fase destruktif, itu sering muncul anak gunung api atau yang biasa disebut dengan soma volcano di dalam kalderanya. Nah, beberapa contoh perkembangan lanjut dari gunung api kaldera ini ada di Krakatau yang membentuk anak Krakatau, lalu ada Bromo Tengger, lalu ada Batu Rinjani, Guntur, Gede, Gunung Gede dan Pangrango, Ciremai, dan juga Gunung Api Merapi. Untuk ciri utama dari gunung api kaldera ini, kawah terbentuk kawah raksasa akibat kerusakan besar atau fase destruktif yang sering diikuti pembentukan anak gunung api di dalam kaldera itu sendiri. Nah, untuk gambar di samping ini ada beberapa contoh di gunung api kaldera. Yang di atas ini ada gunung api Rinjani. Jadi ini merupakan kaldera dari Rinjani di Pulau Lombok NTB yang termasuk gunung api tipe Soma atau muncul anak gunung api karena di dalamnya muncul gunung api yang lebih kecil yakni Gunung Barujari. Selanjutnya ada gunung api perisai atau shield volcanoes. Jadi untuk gunung api perisai ini merupakan bentuk gunung api yang terbesar dan tertinggi dengan lereng yang sangat landai dan tersusun oleh aliran lava basaltik. Jadi berdasarkan bentuk dan lokasinya terdapat tiga utama untuk gunung api perisai atau shield volcanoes. Yang pertama ada tipe Islandia atau Icelandic Shelves yang terbentuk di Samudra Atlantik Utara dan juga memiliki ketinggian 50 hingga 1000 meter, tapi rata-ratanya ada di 350 meter dengan lereng 1 hingga 5 derajat dan volume tubuh kurang lebih 15 km kubik. Yang kedua ada tipe Hawaii atau Hawaiian Fields. Contohnya adalah Gunung Mauna Kea yang ada di Hawaii dan Mauna Loa yang ada di Hawaii. Yang ketiga ada tipe Galapagos atau Galapagos Shelves yang terletak di Samudra Pasifik Timur dengan tinggi kurang lebih 1,5 km dan diameter 25 hingga 35 km dan lereng kurang dari 20 derajat. Gunung api ini terbentuk seperti perisai besar karena aliran lavanya yang encer, jadi lava cenderung menyebar luas sebelum di gambar 3.22 ini merupakan penampang dari tiga tipe gunung api perisai pada skala yang berbeda untuk membandingkan bentuk tiap tipenya. Jadi untuk yang pertama, yang paling atas ini merupakan gunung api perisai Islandia atau Iceland Shields. Yang kedua eh, merupakan Hawaiian Shields dan yang ketiga merupakan Galapagos Shields. Lalu yang keempat, lalu selanjutnya bab 4 merupakan erupsi gunung api. Untuk pengertian dari erupsi gunung api sendiri, erupsi gunung api adalah proses keluarnya magma dari dalam bumi balik ke permukaan atau ekstruksi, baik ke permukaan atau ekstruksi maupun membeku di bawah permukaan atau yang biasa disebut dengan intrusi. Untuk ekstrusi ini menghasilkan batuan beku luar atau batuan beku ekstrusif seperti lava dan piroklastik. Lalu untuk intrusi dangkal terjadi bila magma membeku dekat dengan permukaan dan juga berasosiasi dengan batuan ekstrusif sehingga tetap tergolong dalam aktivitas vulkanik. Jika intrusi hanya menerobos batuan vulkanik tanpa asosiasi dengan batuan ekstrusif, maka belum tentu hasil erupsi gunung api. Kadang sebagian magma keluar, sedangkan sisanya membeku di bawah permukaan membentuk sumbatan lava atau leher gunung api yang biasa disebut dengan volcanic neck. Selanjutnya, klasifikasi erupsi berdasarkan asal usul dan juga bahan penyusunnya. Jadi untuk
klasifikasi erupsi berdasarkan asal usul bahan penyusunnya itu terbagi menjadi tiga. Yang pertama ada erupsi magmatis, yaitu menghasilkan bahan padat yang berasal langsung dari gunung api atau primary eruptive products seperti lava dan juga piroplastika. Yang kedua ada erupsi freatik yang terjadi akibat interaksi antara magma panas dengan air tanah. Lalu yang ketiga erupsi freatomagmatis yang merupakan campuran antara erupsi freatik dan juga magmatis yang terjadi saat magma panas berinteraksi dengan air tanah, laut, ataupun danau dan menghasilkan letusan dengan bahan dari magma dan batuan lama. Letusan untuk erupsi freatomagmatis sendiri biasanya diawali dengan adanya letusan freatik, lalu berlanjut ke freatomagmatis dan akhirnya magmatis. Selanjutnya ada klasifikasi erupsi berdasarkan sifat kegiatan. Yang pertama ada erupsi lelehan atau yang biasa disebut dengan efusif, yaitu magma keluar secara meleleh, membentuk aliran lava atau kubah lava, lalu menghasilkan gunung api perisai, contohnya erupsi lava basal di Hawaii dan juga erupsi banjir riolit di Alaska. Selanjutnya ada erupsi letusan atau eksplosif. Jadi kalau lelehan efusif, kalau letusan eksplosif, yaitu magma keluar secara meletus dan menghasilkan bahan plastik seperti abu, lapili, bom, dan juga blok. Bentuk yang dihasilkan bisa berupa gunung api manar, kerucut, sinder, ataupun kaldera. Misalnya ada Tambora, Krakatau, Saint Helens, dan juga Pinatubo. Pinatubo. Untuk yang ketiga ada kombinasi efusif dan juga eksplosif. Biasanya erupsi terjadi bergantian antara fase letusan dan lelehan, dan biasanya diawali dengan letusan dan selanjutnya diakhiri dengan lelehan lava sehingga menghasilkan gunung api komposit atau gunung api jatuh. Untuk gambar di sebelah kanan, yang pertama ada aliran lava erupsi lelehan dari Gunung Oshima di Jepang. Jadi lava mengalir dari dalam kawah menuju lereng gunung dan juga membakar hutan di sekitarnya. Untuk gambar di kanan merupakan aliran lava di Gunung Api Hawaii yang langsung masuk ke Samudra Pasifik. Jadi interaksi antara lava yang sangat panas dengan air laut yang suhunya relatif lebih rendah menghasilkan uap air panas berwarna putih. Selanjutnya ada klasifikasi erupsi berdasarkan lokasi. Jadi berdasarkan lokasi gunung api, erupsi bisa dibagi menjadi tiga. Yang pertama ada erupsi pusat, erupsi lereng, dan juga eksentris. Untuk pusat, ya, erupsi pusat sendiri terjadi di kawah utama pada atas puncak gunung api. Lalu yang kedua lereng biasa terjadi di lereng gunung api. Dan yang ketiga eksentris itu terjadi di luar tubuh gunung api. Nah, biasanya terletak di kaki ataupun di dataran sekitarnya. Selanjutnya, mekanisme erupsi. Untuk mekanisme erupsi, erupsi gunung api bisa dibedakan menjadi dua jenis utama berdasarkan mekanismenya. Yang pertama, erupsi letusan atau eksplosif. Yang kedua, erupsi lelehan atau efusif. Yang pertama, erupsi letusan itu terjadi karena tekanan gas magma yang tinggi, terutama pada magma menengah hingga intermediate hingga asam. Lalu proses diferensiasi dan penurunan suhunya menyebabkan gas volatil terpisah dari magma dan membentuk tekanan besar yang dapat memicu letusan. Lalu untuk gunung api, untuk erupsi letusan eksplosif juga menghasilkan material piroklastik, kolom erupsi vertikal, dan menyebar. Contohnya ada di letusan besar seperti Gunung Krakatau dan juga Crater Lake. Untuk erupsi lelehan atau efusif terjadi karena tekanan gas rendah, umumnya pada magma yang bersifat basah atau mafik dengan suhu tinggi. Nah, magma yang keluar perlahan tanpa fragmentasi ini membentuk aliran lava atau kubah lava. Dapat terjadi akibat degassing atau kebocoran gas
yang menurunkan tekanan magma. Contohnya ada ekstrusi kubah lava Gunung Kelut tahun 2007. Untuk tipe erupsi gunung api, ada beberapa. Ada Hawaii atau Hawaiian, Stromboli, Volcano, Plini, Ultra Plini, Merapi, Elif, Saint Vincent, dan juga Saint Helens. Untuk ciri utamanya, yang Hawaiian itu erupsinya lemah dan dominan lelehan. Untuk Stromboli itu letusan berselang cepat, lalu untuk Volcano letusan menengah, untuk yang Plini letusan sangat kuat dan terus secara terus menerus. Ultra Plini letusan ekstrim, Merapi pembentukan kubah lava, lalu Pele itu ada sumbatan lava kuat di kawah. Untuk Saint Vincent itu ada kolom erupsi runtuh dan juga Saint Helens ada longsoran besar di sisi kerucutnya. Nah, ini sudah saya urutkan dari V atau kekuatan yang paling rendah ke kekuatan yang paling tinggi. Jadi yang paling rendah itu ada Hawaiian type dan yang paling tinggi itu ada Saint Vincent dan juga Saint Helens. V atau Volcanic Impulsivity Index itu digunakan untuk mengukur besarnya letusan berdasarkan volume lontaran, tinggi kolom erupsi, dan juga durasi letusannya. Jadi untuk nilai nol itu tingkat letusannya itu non-eksplosif atau hanya berupa lelehan, hingga nilai V8 atau superkolosal. Untuk jenis erupsi atau contoh gunung apinya itu, kalau nilai V0 itu biasanya ada di Hawaii, dan yang paling besar 8 ini contohnya ada di letusan Toba Purba dan juga di Lustuk. Lalu selanjutnya bab 5 batuan gunung api. Yang pertama ada dasar-dasar penambangan batuan. Jadi penambangan batuan itu biasanya diawali dengan pemarian yang dapat dilakukan secara deskriptif, genesis, atau kombinasi keduanya. Untuk deskriptif ini maksudnya adalah berdasarkan dari ciri fisik seperti warna, tekstur, struktur, dan juga komposisi batuannya. Misalnya andesit, porfiri, karbonatit. Yang kedua, genesis ini penamaan batuan berdasarkan asal-usul proses, umur, dan juga lingkungan pembentukan batuannya. Yang ketiga ada kombinasi, jadi menggabungkan keduanya, misal kubah lava andesit, gunung Merapi. Ada deskriptif dan juga genesisnya. Nah, pendekatan yang digunakan ini meliputi megaskopis, mikroskopis, dan kimiawi yang saling melengkapi untuk hasil penamaan akurat. Contohnya ini untuk batuan alterasi, penamaan didasarkan pada ukuran butir, komponen, struktur, dan bahan, misalnya kristal rich fluoritic beaded of. Jadi eh, penamaan digunakan ini meliputi aspek megaskopis, mikroskopis, dan juga kimiawi. Umur batuan dapat ditentukan secara stratigrafis paleontologis atau radiometri. Tapi secara umum penamaan batuan gunung api ini lebih menekankan aspek genesisnya, sedangkan jika sumber belum pasti dapat digunakan, nama geografis seperti aliran lava bantal, basal, piroksen, watu. Lalu untuk pengertian batuan gunung api adalah lubang tempat keluarnya magma dan atau gas magmatik ke permukaan bumi, membentuk bukit atau gunung akibat akumulasi dari material erupsi. Batuan gunung api terbentuk dari hasil aktivitas vulkanik baik langsung atau in situ maupun tidak langsung, telah terdeformasi atau terendapkan ulang. Eh, Ciri dari batuan gunung api, yang pertama ada tekstur. Jadi tekstur batuan gunung api ini ada beberapa, ada hipokristalin porfiri, vitrotif atau gelas, berstruktur vesikular, masif, aliran ataupun berlapis.
Untuk komposisinya biasanya mengandung gelas atau gas vulkanik dan kristal hasil pendinginan cepat. Lalu untuk jenis bahannya ada pertama ada lava koheren atau yang dihasilkan dari letusan efusif dan piroklastika yang dihasilkan dari letusan eksplosif. Yang terakhir warna. Untuk warna ini bervariasi sesuai dengan komposisi magma. Biasanya yang berwarna gelap itu cenderung bersifat basah atau mafik, abu-abu intermediate. Lalu untuk warna yang terang biasanya bersifat felsik. Lalu untuk batuan gunung api ini bersifat transisi antara batuan beku dan juga sedimen. Karena proses pembentukannya ini melibatkan pembekuan magma cepat dan juga pengendapan material erupsi. Selanjutnya ada penamaan batuan gunung api. Gunung api secara pemilihan. Jadi gunung api dibagi menjadi dua kelompok utama berdasarkan proses dan juga teksturnya, yaitu yang pertama adalah paparan dan juga batuan plastika atau batuan plastik gunung api. Yang pertama untuk lava kawaran ini merupakan batuan beku masif hasil pembukaan magma di permukaan atau dekat dengan permukaan. Dan penamaannya biasanya mengacu pada parameter warna, tekstur, struktur, dan juga komposisi mineral batuan tersebut. Untuk warnanya bergantung pada komposisi kimia yang telah saya jelaskan sebelumnya. Lalu untuk mineral utama, mineral mafik itu biasanya Fe, Mg, seperti olivin, piroksen, ambivibol, dan biotit. Lalu untuk mineral felsik itu biasanya plagioklas, alkali feldspar, dan juga kuarsa. Untuk jenis batuannya berdasarkan kandungan SiO2-nya, ada basalt. Jadi untuk kandungan SiO2-nya itu kurang dari 52%. Andesit basal 53 hingga 57%, andesit 58 hingga 63%, andesit 64 hingga 68%, lalu yang paling asam ada riolit lebih dari 69%. Nah, berdasarkan hubungan antara kadar K2O dan SiO2-nya, batuan vulkanik ini dapat dibedakan menjadi oleic atau rendah kalium dan juga kalk alkaline, yaitu menengah dan juga alkaline tinggi. Dalam sistem busur magma subduksi, toloid itu biasanya muncul di busur depan, lalu untuk alkalin atau menengah itu muncul di busur tengah, dan juga alkalin muncul di busur paling belakang. Sampel batuannya harus dianalisis. Yang dianalisis ini harus merupakan sampel batuan yang segar, yaitu tidak lapuk atau belum mengalami pelapukan, dan juga tidak teralterasi dengan kadar loss on ignition-nya rendah agar hasil analisis kimianya lebih akurat. Lalu yang kedua ada batuan plastik gunung api atau volcanic plastic rocks. Jadi untuk batuan ini merupakan batuan bertekstur plastik atau fragmental yang tersusun sebagian atau seluruhnya dari material vulkanik hasil fragmentasi, transportasi, dan juga pengendapan. Untuk pembentukannya dapat melalui proses piroklastik atau proses letusan, autoklastik atau pecahan lava saat mengalir maupun epiklastik reworking sedimen vulkanik yang lama. Untuk jenis-jenis utamanya, yang pertama ada breksi gunung api, biasanya merupakan fragmen besar dan dapat berkemas terbuka maupun tertutup. Yang kedua ada konglomerat gunung api. Jadi batu konglomerat gunung api ini merupakan fragmen membulat dari material-material penyusunnya vulkanik. Tiga ada batuan pasir, batu lanau, dan juga batu lempung gunung api. Untuk contoh penamaan deskriptifnya biasanya berisi gunung api kemas terbuka, yaitu merupakan fragmen besar dengan rongga antar fragmen. Lalu contoh lain ada batu pasir gunung api berlapis, jadi menunjukkan batu pasir yang memiliki struktur perlapisan hasil pengendapan.
Selanjutnya ada penamaan batuan gunung api secara genesis. Jadi penamaan batuan gunung api berdasarkan pada proses terbentuknya atau genesis dan juga ciri litologinya. Nah, secara umum dibagi menjadi dua kelompok besar. Yang pertama adalah lava koharen, yang kedua ada batuan klasik gunung api. Nah, untuk yang pertama, untuk lava koharen ini terbentuk dari magma yang keluar atau membeku dekat permukaan. Contohnya untuk intrusi dangkal itu ada dike, seal, dan juga kubah bawah permukaan dan leher. Untuk lava permukaan sendiri ada tiga, kubah lava, aliran lava, dan lava bantal. Lalu yang kedua untuk batuan kelas 3 gunung api, biasanya terbentuk dari fragmentasi material vulkanik dan dibagi menjadi autoklastika, piroklastika, dan juga hidroklastika. Untuk autoklastika ini, lava lava yang retak sendiri akibat pendinginan yang cepat. Lalu untuk piroklastika ini merupakan hasil letusan magma. Dibagi lagi menjadi tiga, ada jatuhan atau fall deposit, lalu ada aliran, flow deposit, dan juga seruakan piroklastika. Nah, ini ada tabel bentuk ciri utama dan juga contohnya untuk untuk dua kelompok besar. Yang pertama lava koharan dan juga batuan plastik. Jadi biasanya terbentuk akibat keluarnya magma ke gunung. Yang pertama lava koharan terbentuk akibat keluarnya magma ke permukaan bumi atau pembekuan di dekat permukaan, yang biasanya disebut juga dengan batuan beku intrusi dangkal atau batuan hipabisal atau subvulkanik intrusi. Biasanya kedalaman batuan-batuan ini umumnya kurang dari 10 kilometer. Contohnya dapur magma dangkal gunung berapi yang ada pada kedalaman kurang lebih 1 kilometer dan dalamnya 3 hingga 4 kilometer. Lalu apabila dibedakan berdasarkan asal fragmentasi magma, dapat dibagi menjadi 4 kelompok. Yang pertama ada batuan beku autoklastika, piroklastika, katalistika, dan epiklastika. Untuk autoklastika sendiri, fragmentasi akibat pendinginan cepat saat kontak dengan batuan air maupun es dingin. Untuk piroklastik ini akibat letusan eksplosif, lalu kataklastika akibat geseran mekanik atau deformasi dan penghancuran batuan sebelumnya, dan yang ketiga ada epiklastika yang merupakan hasil pengendapan kembali atau reworking material gunung api oleh air, angin, ataupun gravitasi. Lalu selanjutnya tipe endapannya juga bisa dibagi menjadi tiga. Yang pertama ada jatuhan atau piroklastik form, lalu ada aliran, flow, dan juga seruakan piroklastika atau surge. Nah, untuk yang pertama, jatuhan, biasanya ini sebarannya berbentuk radial di sekitar kawah, lalu laminasinya baik, sortasinya sedang hingga bagus, dan juga ukuran butirnya menurun menjauhi sumber. Lalu yang kedua ada piroklastik flow. Untuk ciri umumnya sendiri merupakan endapan awan panas atau block ash dan ash flow, tidak berlapis dan juga sortasinya cenderung lebih buruk daripada piroklastika jatuhan. Jadi ada campuran bom, blok maupun abu. Untuk yang ketiga, struktur piroklastik ini sebaran lateral tipis, laminar, lalu ada lapisan selang siur, butiran abu lapili, komposisinya menengah hingga. Jadi ini ada beberapa contohnya. Ini ada kubah lava, lalu ada lava bantal, ini sumbat lava atau leher gunung api, dan yang ke bawah ini ada kubah lava. Ya, selanjutnya penamaan tuff. Jadi batuan tuff merupakan batuan gunung api yang bertekstur plastik dengan ukuran butir kurang dari pasir dan tersusun oleh
gelas vulkanik, kristal mineral beku, dan atau fragmen batuan beku, basalt hingga riot. Jadi untuk pengertian secara genesis ini batuan hasil letusan gunung api berbutir halus kurang dari 2 mm dan disebut abu gunung api atau volcanic ash. Yang pertama ini ada tuf primer atau langsung dari letusan. Yang kedua ada tuf sekunder yang merupakan hasil pengendapan ulang. Selanjutnya penamaan breksi gunung api. Jadi pengertian secara deskriptifnya, breksi gunung api ini adalah batuan gunung api bertekstur plastika tersusun atas fragmen kepingan penyudut berukuran kasar lebih dari 2 mm yang terikat oleh matriks halus kurang dari 2 mm. Untuk komponen penyusun utama dari breksi gunung api ini ada fragmen batuan gunung api, lalu kristal mineral beku, dan juga gelas vulkanik. Ciri umumnya biasanya fragmen bersudut tajam hingga agak menyudut dan warna dan komposisi tergantung pada jenis batuan asalnya. Jadi di sini ada beberapa jenis breksi berdasarkan komponen fragmennya. Ada breksi andesit yang fragmen dominannya merupakan andesit, breksi batu apung, breksi skoria, obsidian, dan breksi hialoplastit. Jadi penamaan jenis breksinya ini berdasarkan fragmen dominan pada breksi tersebut. Misalnya fragmen dominannya merupakan skoria, penamaannya menjadi breksi skoria. Lalu untuk istilah penamaan terkait, beberapa istilah sering digunakan secara tumpang tindih sehingga perlu kehati-hatian dalam penggunaannya. Misalnya, breksi tuf merupakan breksi dengan fragmen atau matriks tuf di dalamnya. Tuf lapilli merupakan batuan tuf yang didominasi abu gunung api dengan lapilli tambahan. Jadi beberapa nama penamaan dari batuan vulkanik ini sering tumpang tindih sehingga kita perlu kehati-hatian dalam penggunaan. Lalu eh, ada juga konglomerat dan aglomerat gunung api. Untuk konglomerat ini pengertiannya fragmen membulat hasil abrasi dan transportasi sebagai ciri utamanya. Sedangkan aglomerat ini tersusun oleh boom vulkanik. Jadi fragmennya membulat dan tak beraturan. Selanjutnya, untuk pengertian secara genesis sendiri, breksi gunung api secara genesis dihasilkan oleh proses fragmentasi batuan atau magma menjadi fragmen kasar yang berukuran lebih dari 2 mm melalui berbagai mekanisme. Untuk jenis breksi secara genesis sendiri ada dibagi menjadi 4. Yang pertama ada breksi piroklastika, ada breksi autoklastika, kataklastika, dan juga epiklastika. Untuk piroklastika sendiri merupakan fragmentasi akibat letusan magmatik, freatik, dan juga freatomagmatik. Untuk autoklastika merupakan pecahan lava saat mendingin cepat atau pergerakan aliran lava. Lalu untuk breksi katalistika dihasilkan oleh deformasi mekanik seperti sesar, longsor, ataupun geseran. Lalu yang keempat ada epiklastika yang terbentuk akibat pengerjaan ulang material vulkanik oleh air, angin, ataupun gravitasi. Selanjutnya ada breksi hidrotermal atau ore-related hydrothermal breksia. Nah, jenis breksi ini berhubungan dengan adanya aktivitas hidrotermal dan sering menjadi tempat pengendapan biji mineral atau ore body. Jadi dapat dibagi menjadi dalam 3 jenis. Yang pertama ada breksi hidrotermal magmatik, yang kedua breksi freatomagmatik, dan juga breksi freatik. Untuk proses pembentukan yang pertama, breksi hidrotermal ini kombinasi proses magmatik dan juga hidrotermal. Dan ciri umumnya biasanya cairan bijinya mengandung komponen magmatik. Yang kedua, breksi freatomagmatik. Proses pembentukannya interaksi akibat letusan akibat interaksi magma dengan air tanah.
freatomagmatik dengan air tanah. Dan ciri umumnya fragmen hasil ledakannya biasanya bercampur dengan air dan juga magma. Yang terakhir ada braxiphratic. Proses pembentukannya letusan uap air panas tanpa keterlibatan magma. Jadi letusan uap air panas saja, tapi tanpa melibatkan magma. Dan ciri umumnya biasanya fragmentasinya mekanik tanpa material magmatik. Sekian dari saya. Kurang lagi lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.